Jadi ini adalah cara untuk membuat siswa tidak perlu menulis nama mereka. Jadi agar urutannya nanti di Microsoft Excel-nya tidak berantakan. Nah, sekarang kita beri judul seperti biasa. Dan di bawahnya bisa ditambahkan deskripsi. Lalu setelah itu kita ini ya, multiple choice, pilihan ganda. Terus di sini tulis kelas, sesuaikan saja dengan kelas yang kita ajar. 7 8. Terus setelah itu kita buat add section yang ini, yang paling bawah. Lalu di sini kita kasih judul, misalnya kelas 7, daftar nama siswa. Lalu di sini juga kita tambah lagi tambahnya ini ya, drop down. Terus kita tulis dulu aja 7, angka 7 di sini. Nah, setelah itu kita klik yang ini, duplikat sesuai kelas yang kita ajarkan. Misal kalau ngajarnya 6 kelas, berarti kita bikin 5 lagi. 1 2 3 4 5. Lalu setelah itu biar lebih mudah ini, tinggal kita tulis A, B, C, E, F, misalnya gitu. Terus kita buka daftar nama siswa kelas 7A misalnya. Ini saya pakai berkas yang lain, tapi bisa juga. Terus kita blok semua namanya. Ini caranya tekan shift, terus tekan yang arah bawah, panah ke bawah, terus tinggal Ctrl C, masuk ke sini, ke formulir, dan pindahkan ke 7A. Misalnya yang tadi 7A, optionnya dihapus dulu, terus kita Ctrl V aja, copy paste. Udah semuanya ada di situ. Misalnya sekarang yang B. Yang B sama caranya, buka lagi daftar nama siswanya. Lalu tandai semua. Shift panah ke bawah, terus Ctrl C, dan di kelas B nya optionnya hapus dulu, terus Ctrl V. Nah begitu terus sampai kelas F. Nanti setelah kelas F kita langsung buat section baru, pokoknya sampai kelas terakhir nanti langsung buat section baru untuk tingkat kelas yang baru. Tapi kalau mengajar di satu tingkat berarti tidak perlu ya. Sini kelas 8. Lalu tambah lagi add question. Dan di sini kita drop down lagi, pilih drop down lagi jenisnya. Dan tulis angka 8 dulu biar cepat. Misalnya ngajar 8-nya hanya 2. Jadi 8A sama 8B. Caranya masih sama, buka lagi yang daftar mahasiswanya, terus kita tandai dulu nama-namanya. Tandai dulu. Sampai bawah. Terus Ctrl C. Pindahin ke option yang A, yang 8A dulu, optionnya hapus, terus Ctrl V.
Sudah ya. Nah, setelah itu kita bisa langsung arahkan ke yang paling atas lagi, ke kelas tadi. Nah, di kelas ini kita klik yang panah yang titik 3. Kita klik titik 3 terus go to section based on answer. Terus kita pilih kelas 7 yang tadi, ini kelas 7. Pilih yang tadi namanya kelas 7 daftar nama siswa. Yang kelas 8 juga sama, kelas 8 daftar nama siswa. Jadi kalau hanya satu berarti nanti langsung ke daftar nama siswa aja. Nah, karena ini misalnya ngajarnya 2 kelas sekaligus dan mau di satu Google formulir, kita langsung ini lagi. Setelah yang paling bawah tadi absen yang terakhir misalnya 8B, kita bikin section baru, add section. Nah, di sini misalnya PJJ 1 kelas 7. Kita udah bisa langsung bikin soal-soal kayak biasa lagi, add question. Terus misalnya ini soal nomor 1. Ini kunci jawabannya. ABC misalnya. Terus kita kasih poin. Kita mau bikin 5 soal kelas 7 berarti poinnya 20 dan jawabannya A misalnya. Tambahkan lagi questionnya dan masih multiple choice ya, pilihan ganda. Kalau mau esai boleh paragraf ganti. Terus di sininya biasa kita tulis ke pilihan jawabannya. Ini ya ceritanya, ini soal. Terus answer key-nya kita klik. Misalnya B dan poinnya juga tulis 20 karena kita mau buat 5 ceritanya. Itu jadi 20. Selesai. Sekarang kita ini misalnya kelas 7 sudah selesai ya. Kita coba buat kelas 8. Kalau kelas 7 sudah selesai berarti kelas 8 harus kita bikin add section lagi. Nah, kita buat yang kelas 8. Di bawah sininya bisa ditambahkan keterangan mengenai apa yang harus mereka lakukan. Lalu kita buat lagi soal seperti biasa. Bikin soal lagi, PG nomor 1 misalnya, pilih answer key lagi, kunci jawaban, pilih misalnya jawabannya C, terus poinnya berarti kalau 5, 20. Pokoknya kita buat sampai 5 soal. Jika soal-soal telah selesai, kita kembali ke atas, jangan sampai lupa untuk melakukan pengaturan ini yang penting. Yang kelas 7 kan tadi udah ya, yang pilih kelas, kalau kelas 7 masuknya ke daftar nama siswa kelas 7, kalau kelas 8 pilih ke daftar nama siswa kelas 8. Lanjut di bagian ini, bagian kelas 7 yang paling bawah, kelas 7 yang paling terakhir ada nih after section 2, atau maksudnya after sectionnya si daftar nama ini yang kelas 7, dia harus pergi kemana. Nah, kita arahkan dia pergi ke PJJ kelas 7 karena itu kelas 7. Nah, yang kelas 8 kita arahkan lagi juga setelah yang paling bawah. Di sininya kita pilih after section 3, kita pilih ke PJJ 1 kelas 8. Jadi yang kelas 8 kita kirim ke kelas 8, yang kelas 7 kirim ke kelas 7. Nah, kita harus hati-hati juga di PJJ kelas 7. Ini tulisannya masih bersambung ke seksi berikutnya. Padahal harusnya di sini kalau kelas 7 sudah selesai, dia harusnya langsung submit form. Jadi formulirnya langsung terkirim. Tidak harus mengerjakan lagi yang kelas 8. Jadi setelah akhir kelas 7, PJJ kelas 7 langsung masuk ke submit form. Yang kelas 8 udah nggak ada tulisannya karena dia kelas yang paling terakhir, tingkat yang paling terakhir, jadi dia udah otomatis pergi ke submit, ke bagian kirim. Nah, sekarang tinggal dilihat aja kayak gimana formulirnya. Jadi formulirnya kayak gini. Nah, misalnya kita pilih kelas 7, terus next, lanjut,
kita tunggu sebentar. Nah, kita pilih yang 7A, misalnya namanya siapa. Setelah itu kita next lagi, coba kita cek betul apa tidak. Dia langsung ke soal, nah betul, langsung ke PJJ kelas 7. Kita pilih jawabannya. Lalu submit. Nah, betul ya, langsung ke submit. Kalau misalnya dia masuk ke kelas 8, berarti tadi lupa untuk mengubah yang PJJ kelas 7-nya ke submit form. Sekarang kita coba lagi. Kalau jawabannya kelas 8, seperti apa? Next. Kelas 8, kita pilih misalnya yang paling bawah namanya, jadi tinggal ditarik ke bawah. Ini siswa tinggal klik. Lalu next. Setelah next, kita pilih kunci jawabannya apa. Misalnya kita salahkan saja. Submit. Nah, kalau kelas 8 otomatis dia pergi ke submit. Setelah itu kita coba lihat ya. Di sini sudah ada yang masukkan 2, tadi kelas 7 dan kelas 8. Seperti biasa kita lihatnya di sini ya. Kita buat Excel-nya. Dan di sini kita bisa lihat poinnya berapa. Oh ya, saya minta sih nanti diabaikan aja ketika bagian ini, bagian skor. Nah, yang pernya itu tuh jumlah keseluruhan. Jadi kalau misalnya kita buat 10 soal kelas 7 dan 10 soal kelas 8, nanti bakal terjumlah kalau soalnya itu ada 20. Jadi kalau kita buat 55, berarti mereka akan terjumlahnya 10 soal. Jadi kita fokusnya ke yang ini aja. Karena kita tadi sudah menyesuaikan kan, kalau 10 soal berarti poinnya 10, kalau 5 soal poinnya berarti 21 soalnya. Nah, jadi kita fokus ke yang depan ini saja. Udah selesai. Terus kita bisa lihat siapa pemilik nilainya. Di sini ada Kayla. Ini nilainya Kayla 20 misalnya. Terus kita lihat yang kelas 8-nya siapa ini? Kelas 8A namanya Vania misalnya. Kalau misalnya nggak mau terlalu jauh, caranya gampang. Misalnya kita mau lihat yang kelas 8 tuh, caranya terlalu jauh, kita bisa sembunyikan. Jadi di blok dulu, terus kita ini sembunyikan, hide. Nah, hide kolom. Jadi langsung ya. Nah, hide kolom. Jadi langsung dari kelas 8 langsung ke kelas 8 yang mana yang mau kita cari. Lalu kalau mau dikembalikan tinggal blok 2 kolom yang tadi di tengah-tengahnya ada yang tersembunyi. Terus kita klik kanan lagi. Setelah klik kanan, kita klik yang unhide. Ya, dia kembali lagi. Nah, jika ingin mengurutkan per nama agar urutan, kita tinggal klik yang ujung ini, lalu semoga membantu.